Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana cara menutup jalan masuk jin ke dalam tubuh pasien? Yang kita maksudkan di sini adalah pasien yang sudah diganggu oleh jin atau diganggu oleh sihir. Di dalam ruqyah kita sering melakukan teknik ini. Yang pertama kita lakukan adalah meyakinkan pasien bahwa sihir ataupun jin yang mengganggunya adalah makhluk yang lemah, tetapi mereka bisa memasuki tubuh pasien karena mereka memiliki jalan masuk. Ya, jalan masuk itu bisa saja berada di ubun-ubun, di ujung-ujung jari kaki, di jari tangan atau bagian tubuh yang lain. Ya, bagian tubuh yang bermasalah bisa juga menjadi pintu masuk jin. Ya, kalau menderita penyakit lambung misalnya, bisa saja di sana akan ada pintu masuk jin untuk ke tubuh manusia. Ya, jadi yang kita lakukan adalah pasien duduk dengan meluruskan kakinya, berselonjor, kemudian pasien disuruh beristighfar banyak 3 kali, kemudian membacakan surah Al-Fatihah ke telapak tangannya dengan dikuatkan suaranya, kemudian ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian berdoa kepada Allah yang bunyi doanya kira-kira Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Tunjukkanlah kepada hamba ya Allah, perlihatkanlah kepada hamba ya Allah jalan masuk jin ke tubuh hamba ya Allah. Diulang-ulang doanya, kemudian setelah biasanya 3 kali doanya diulang, pasien dalam keadaan mata terpejam itu melihat tubuhnya sendiri, ya, secara basirah, melihat tubuhnya bukan dengan mata fisik, ya, melihat tubuhnya mulai dari ujung kepala atau ubun-ubun dengan seksama, perlahan terus dilihat ke tubuh yang lain, ke bagian yang lain itu turun ke telinga, ke mata, ke mulut, terus ke pundak, punggung, tangan, sampai akhirnya ke ujung kaki. Yang nampak oleh pasien tubuhnya yang berwarna hitam, ya, atau cahayanya tidak bersinar, itu cahayanya hitam, ya, tidak bercahaya. Itulah jalan masuk jin ke tubuhnya. Apa yang dilakukan ketika ada bagian tubuhnya yang ternyata warnanya hitam atau tidak bercahaya? Biasanya peruqyah akan bertanya atau pasien sendiri yang menyampaikan. Maka ketika itu juga telapak tangan yang tadi sudah dibacakan Al-Fatihah itu insya Allah bisa dipakai, digunakan untuk mengusap tempat jalan masuknya jin itu. Diusap-usap sambil berdoa, ya Allah, tutuplah jalan masuk jin ke tubuh hamba ya Allah, tutuplah jalan masuknya jin ya Allah. Usap-usap sampai warnanya berubah menjadi bercahaya seperti bagian tubuh yang lain. Ya, inilah teknik yang kita gunakan yang insya Allah bisa menutup jalan masuk jin ke tubuh pasien. Dan ini kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, sebenarnya setiap malam kita disunahkan untuk menutup jalan masuk jin ke tubuh kita oleh Rasulullah sebelum tidur, yaitu membacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas, dan tiupkan ke tangan. Kemudian diusapkan ke bagian-bagian tubuh, ke semua bagian tubuh sebanyak 3 kali. Ya, salah satu hikmahnya adalah menutup jalan masuk jin ke tubuh kita, karena pada saat kita tidur adalah waktu yang sangat diincar oleh jin atau tukang sihir untuk melakukan niat mereka, itu mengganggu kita masuk ke tubuh kita. Nah, jadi ini teknik yang bisa dilakukan oleh pasien sendiri secara mandiri atau dibimbing oleh peruqyah. Jadi insyaallah ini adalah ikhtiar yang bisa dilakukan menutup jalan masuknya jin, yang tentu saja apabila melakukan dosa-dosa, bisa dosa kecil apalagi dosa besar, pintu masuk ini akan kembali terbuka. Sekiranya seseorang berbuat syirik, maka semua pintu yang ada di tubuh kita akan terbuka untuk dimasuki oleh jin. Seandainya seorang memakai jimat, tangkal, ya, mendatangi dukun, itu semua pintu masuknya akan terbuka. Ya, ada di ubun-ubun, di bagian ujung jari kaki, jari tangan dan sebagainya. Bahkan
dosa kecil yang kita anggap sepele, ya, melanggar sunnah Rasulullah, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memotong kuku misalnya, tapi kita pelihara kuku, maka bisa saja bagian itu yang akan menjadi pintu masuk jin ke tubuh kita. Bahkan bukan hanya menjadi pintu masuk, kuku yang panjang yang kita jumpai meskipun hanya satu, kita pernah menjumpai di dalam satu kuku itu banyak jin di dalamnya. Ya, ada yang kita jumpai sampai 3.000 jin di dalamnya beranak pinak. Dan hanya satu kuku saja itu bisa membahayakan bagi kita. Jadi untuk menutup jalan masuk jin ke tubuh kita, kita memang harus berikhtiar semaksimal mungkin dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Pasien banyak yang kita tanya ketika di ruqyah, kita tanya biasanya, apakah pernah tinggal sholat? Umumnya pasien itu memang tinggal sholatnya. Jadi ini adalah pintu masuk jin ke tubuh manusia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.